Mentalitas ini sama dengan Jemima yang memohon kepada ayahnya untuk menjaga jajanan pinggir jalan di Hong Kong, terutama demi sentimen. Sekarang dia melihat manajer Choky memiliki beberapa kuas, dia merasa lega. Setelah menonton videonya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengklik komentar. Dan ternyata sebagian besar orang di komentar memuji profesionalisme manajer toko barang antik. Dan juga memuji ciri khas lama toko barang antik yang memang tak tertandingi di Jakarta. Segera setelah itu, dia melihat video komentar yang diposting oleh Chandra Haris. Ketika dia melihat kata-kata Rudi Adijaya, dia merasa sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Rudi, yang dipecat olehnya karena menyinggung Tama, akan kembali. Dia tanpa sadar mengirimi Tama pesan, yang isinya adalah, "Tuan Renza, saya baru saja melihat video pendeknya dan menemukan Rudi, mantan manajer toko barang antik saya. Dia telah kembali ke Jakarta. Dia telah menyinggung perasaanmu dan ayah mertuamu saat itu. Apa kamu ingin aku melakukan sesuatu?" Bagi Linda, semua yang dimilikinya saat ini bergantung pada Tama. Meskipun dia tidak ingin menjadi tipe penjahat yang memeras orang lain. Tapi saat dia memikirkan Tama, dia mungkin masih memiliki perasaan padanya. Dia tidak puas, jadi dia membuat keputusan tanpa ragu-ragu. Selama Tama tidak ingin melihat Rudi, dia akan membiarkannya meninggalkan Jakarta. Tama sedang berjalan ke tempat parkir saat ini. Saat menerima pesan Linda, dia langsung membalas, "Saya bukan orang yang picik, dan saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak akan membiarkan dia kembali ke Jakarta. Jika dia ingin kembali, dia akan kembali. Tidak seorang pun boleh ikut campur." Ketika Linda melihat pesan ini, dia segera menyadari bahwa dia terlalu sedikit memikirkan Tama. Jadi dia dengan cepat menjawab, "Maaf, Tuan Renza, pikiran saya kecil. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengganggunya dengan cara apapun." Tama menjawab, "Tidak perlu minta maaf. Lagi pula kamu juga ingin berbagi kekhawatiranku." Saat Tama menyuruh Linda untuk tidak mengganggu Peter dengan cara apapun. Membawa tas bahu, dia keluar dari hotel dan berjalan ke jalan antik. Bersiap membuka pintu tokonya. Ketika dia masih berada 2 atau 300 meter dari toko harta karun, dia dihentikan oleh penjualnya. "Oh, manajer Rudi, kenapa kamu datang terlambat?" Peter tersenyum dan berkata, "Bukankah sudah terlambat? Bukankah semua toko di Antique Street buka sampai larut malam?" Penjual berkata, "Sudah lama ada orang yang menunggu di depan toko Anda. Dan jumlahnya cukup banyak." Saat dia mengatakan itu, dia sengaja mendekat dan bertanya sambil bergosip, "Manajer Rudi, apa semua orang itu ingin membeli sesuatu?" Peter merasa pihak lain sepertinya memberikan perhatian khusus padanya. Dan dia mungkin tidak punya niat baik, tapi dia tidak menyembunyikannya dan berkata terus terang, "Ya, saya menerima sesuatu kemarin dan ingin segera bergerak." Mereka memposting informasi secara online. Mereka semua seharusnya ada di sini untuk melihat sesuatu. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Mari kita tidak bicara lagi. Saya akan pergi ke sana dan melihatnya. Saya tidak seharusnya membiarkan orang menunggu terlalu lama." Penjual itu berkata dengan cepat, "Jangan khawatir, manajer Rudi. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Saya ingin tahu apa Anda bisa memberi saya bantuan?" Peter bertanya kepadanya, "Katakan padaku apa itu?" Penjual itu berkata, "Anda tahu, saya tidak mempunyai banyak urusan di sini, jadi mengapa Anda tidak melakukannya? Biarkan aku pergi ke tokomu bersamamu dan lihat bagaimana kelanjutannya. Saya sangat tertarik dengan hal semacam ini dan ingin mempelajari lebih lanjut." Setelah mengatakan itu, dia takut Peter tidak setuju, jadi dia segera menambahkan, "Jangan khawatir, aku akan mengikutimu dan melihat-lihat."
Peter menduga pihak lain pasti berusaha mencari informasi tentang dirinya untuk orang lain. Adapun apa itu Alvin, Chandra Haris, atau manajer Choki, tidak masalah baginya. Karena ketiga individu ini harus terhubung. Selama berita itu sampai ke telinga salah satu dari mereka, berarti ketiga orang itu mengetahuinya. Apalagi penjual di depannya ini sifatnya sangat suka bergosip. Jika dia diizinkan untuk mengikuti dan menyaksikan seluruh proses, dia pasti akan menyebarkan berita tersebut ke setiap sudut jalan antik. Oleh karena itu, orang seperti itu hanya dapat dimanfaatkan sendiri, dan sekarang dia telah sampai di depan pintunya. Setelah mengambil keputusan, Peter berkata sambil tersenyum, "Karena kamu tertarik, datang dan lihatlah. Lagi pula, tidak ada yang memalukan." Setelah mengatakan itu, Peter mengingatkan, "Tapi jika Anda ingin pergi ke toko saya, Anda harus membuat perjanjian 3 bagian dengan saya dan mematuhi peraturan saya." Penjual itu berkata dengan tergesa-gesa, "Tidak masalah, Manajer Rudy, saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan." Peter berkata, "Datanglah dulu ke toko saya dan ponselmu harus diserahkan kepada saya untuk diamankan karena yang datang ke toko saya adalah pelanggan besar dari seluruh negeri. Dan kamu tidak boleh merekam video mereka dan melanggar privasi mereka." Penjual itu langsung setuju tanpa berpikir panjang dan berkata, Oke, aku akan memberimu ponselku sekarang." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan telepon dan menyerahkannya kepada Peter. Dia juga tahu betul di dalam hatinya bahwa tugas yang diberikan manajer Choki kepadanya adalah menanyakan informasi, bukan untuk merekam video. Jika dia bisa menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri di tempat kejadian, dia pasti bisa mendapatkan informasi langsung yang paling akurat dan tercepat. Tidak ada salahnya menyerahkan telepon kepada Peter. Dan Peter juga tahu betul bahwa vendor ini ingin mendapatkan informasi orang dalam tentang apa yang dia jual. Dan dia bisa memanfaatkannya untuk membalikkan arah opini publik tadi malam. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah dia tidak boleh membiarkan dia mengambil video tersebut dan menyebarkannya secara acak. Karena kemungkinan besar dia akan langsung mendapat 20 miliar hari ini, yang setara dengan menghasilkan 19,7 miliar di hari pertama pembukaannya. Kemarin kerugiannya 300 juta. Tidak ada artinya jika kau melihat seluruh negara, tapi kau menghasilkan hampir 20 miliar dalam satu malam. Jika benar menyebar, mungkin langsung menjadi hot search. Sejak video pendek mulai menjadi mainstream di internet, jika ingin menjadi trending, kau harus memiliki videonya. Jika tidak ada videonya, netizen tidak akan percaya lagi hanya dengan mengatakan bahwa seseorang menghasilkan 20 miliar dalam satu malam. Dengan menyita ponsel para vendor, bahaya tersembunyi dari penyebaran video tersebut dapat dihilangkan. Jadi, dia mengambil ponsel yang diberikan penjualnya dan berkata kepadanya, "Selain tidak bisa mengambil video, saya mulai melihat pelanggan hari ini. Kamu tidak diperbolehkan pergi tanpa izin sampai saya selesai bertemu dengan pelanggan atau barangnya terjual." "Oke, tidak masalah." Penjual itu setuju, sambil berpikir dalam hati, "Aku takut kau akan mengusirku di tengah-tengah. Karena aku setuju untuk membantu manajer Choki mencari informasi, aku harus menemukan cara untuk mengawasinya sampai akhir." Mengangguk, dia menambahkan, "Poin terakhir, kamu dapat memeriksanya setelah kamu pergi, tapi kamu tidak boleh berbicara. Jangan katakan apapun. Jika ada yang ingin kamu katakan, tunggu saja sampai selesai." "Oke," penjual itu berkata tanpa berpikir. "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah berbicara lagi setelah memasuki tokomu. Aku akan berbicara denganmu saat kamu memberitahuku." Peter sedikit mengangguk puas. "Oke, ayo pergi. Ayo pergi."
Penjual itu tampak bersemangat dan mengikuti Peter. Saat ini, 20 atau 30 orang telah lama menunggu di depan toko harta karun. Karena hampir semua yang telah menerima nomornya berkumpul sebagai 2 atau 3 orang. Faktanya, sebelum Peter meninggalkan hotel, dia sudah melihat secara kasar wajah orang-orang di luar pintu melalui kamera pengintai di toko. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.